Just another day with me. Jalan-jalan siang kita menyusuri jalanan kampungku di Inggris. Hai guys, apa kabar dan selamat datang di channel aku, Anika Elis. Jadi siang ini guys, aku mau ajak kalian untuk exploring perkampungan yang ada di kota Barton. Dan siang ini aku ajak kalian untuk sedikit bersusah payah naik turun bukit. Ya, kali ini aku memilih untuk jalan-jalan dengan melewati jalan pintas yang terhubung dengan pemakaman. Dan ya, siang ini guys, aku tidak hanya sekedar untuk ajak kalian jalan-jalan di perkampungan yang aku tinggal, tapi aku juga ingin mengajak kalian untuk mengenal beberapa bangunan rumah-rumah penduduk. Ada beberapa gaya bangunan rumah di Inggris, kalau nggak salah ada 6 atau 7 ya. Jadi nanti kita akan lihat mungkin di antara rumah-rumah yang kita lewati akan ada beberapa kriteria tipe rumah yang aku coba Google tadi. Jadi ya, ayo guys, ikut aku jalan-jalan untuk menikmati siang hari di perkampungan penduduk di kota Barton, sekaligus mengenal bangunan rumah-rumah penduduk Inggris. Oke. Pertama tentu saja ini aku perkenalkan perumahan atau klaster di mana aku tinggal saat ini. Seperti pada umumnya saat ini atau era ini, pengembang lebih banyak menggunakan desain atau arsitektur rumah saat ini adalah rumah-rumah bergaya semi-detached atau detached modern brick. Oke, kita jalan lagi. Ya, seperti yang aku bilang tadi guys, bahwa ini aku ajak kalian untuk melewati jalan pintas yang seperti aku katakan juga tadi, ini adalah area pemakaman dekat rumah yang dimana aku juga lumayan sering datang ke sini untuk sekedar bersantai ketika aku merasa bosan di rumah, namun aku juga merasa malas untuk jalan-jalan jauh. Nah guys, sekarang ini aku mengarahkan langkah kakiku menuju ke jalan raya yang dimana nanti aku harus menyeberang untuk menuju rumah-rumah penduduk. Dan guys, ini aku sudah berada di penghujung atau tepi jalan raya. Jadi ya, aku harus hati-hati sebelum menyeberang. Karena ini adalah jalan raya utama yang menghubungkan antara satu kota ke kota lainnya. Jadi ya, lumayan ramai, apalagi di jam-jam sibuk seperti saat ini. Aku takut guys. Oh, akhirnya kita dapat kesempatan untuk menyeberang. Dari tadi jalannya ramai sekali. Aku takut untuk menyeberang. Alhamdulillah akhirnya sampai seberang juga. Dan guys, ini kembali lagi kita akan melewati perkampungan dengan rumah-rumah penduduk yang masih satu konsep dengan rumah di mana aku tinggal, yaitu rumah-rumah bungalow atau rumah detached ataupun rumah semi detached modern brick. Dan di area perkampungan sini terlihat lebih banyak rumah-rumah bungalow atau rumah detached satu lantai dibandingkan dengan rumah-rumah semi detached atau rumah gandeng dua dengan dua lantai. Dan juga rumah-rumah di sini terkesan lebih klasik. Mungkin klaster ini dibangun pada awal tahun 70-an atau 80-an mungkin. Rumah terpisah ataupun rumah semi terpisah atau rumah gandeng dua atau lebih berbahan bata yang bergayakan modern menjadi populer di Inggris pada masa perang antara tahun 1919 dan 1939. Ngomong-ngomong, itu kayaknya mobil suamiku deh. Ya, karena dia hari ini ada tugas menjaga lansia di dekat rumah. Ya, itu mobil suamiku guys. Kalau nggak salah dia harus jaga rumah di situ, rumah yang itu. Mungkin dia bisa melihat aku dari balik jendela. Ya, nggak tahu, mungkin dia ada di rumah itu, ada di rumah yang itu, lupa aku.
Ngomong-ngomong, aku suka sekali area klaster ini karena menurutku selain rumahnya yang terkesan klasik, juga nggak tahu kenapa menurut aku kampung ini punya aura yang sangat positif dan terang. Dan lihat itu guys, sepertinya rumah ini satu di antara yang lainnya. Dia punya konsep atau gaya rumah yang berbeda dengan yang lain. Oh sebentar, itu Pak Su panggil aku guys, jadi aku mau temu dia sebentar. You see me through the window. Oke, pamitan sudah dan juga ngobrol sebentar tadi, dan dia harus kembali masuk ke dalam rumah kliennya untuk kembali bekerja. Dan ya guys, kembali ke topik tentang rumah yang ada di depan kita ini. Dan sepertinya rumah ini punya gaya arsitektur Tudor Revival yang merupakan adaptasi dari arsitektur Inggris pada awal pertengahan abad 19 dan populer pada tahun 1890 dan 1940. Memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali berkat ciri khasnya yang sangat dekoratif, yaitu konstruksi half timbering atau balok kayu warna gelap yang sangat kontras dengan warna dinding. Juga atap yang sangat curam, cerobong asap berukuran besar, serta jendela tingkap dengan bingkai timah. Nah guys, sekarang kita melewati kawasan perumahan yang dimana rumah-rumah penduduk dominan dengan rumah yang bergayakan terrace house, yaitu deretan rumah yang terdiri dari lebih dari 2 unit atau rumah dengan bangunan yang saling bersambung. Bagian rumah yang paling ujung atau paling pinggir disebut sebagai end of terrace house, sedang rumah yang bagian tengah disebut dengan middle terrace house. Nah, setelah ini kita akan menemui bangunan-bangunan rumah yang berbeda dari ini rumah-rumah yang baru saja kita lewati. Kita sekarang berada di ujung pertigaan jalan. Dan ini aku ajak kalian untuk jalan kaki mengarah ke taman kota, yaitu Bescaf Park. Dan di sana rumah-rumah penduduk terlihat cantik sekali dengan bangunan-bangunan rumah besar yang punya arsitektur bergaya Georgia. Rimbunan semak dan pohon burberry. Ngomong-ngomong, gimana guys? Apa kalian masih di sini? Apa kalian masih bersamaku? Semoga betah untuk menonton video aku sampai akhir ya. Dan ini adalah pintu samping dari Taman Bescaf Park, dan nanti aku akan ajak kalian untuk bersantai di sana. Tapi sebelum aku ajak ke sana, aku ajak kalian untuk berjalan melintasi kawasan elit dengan rumah-rumah bergaya berbeda, diantaranya seperti rumah di depan kita yang memiliki gaya arsitektur Edwardian House. Ada juga rumah bergaya Victorian, Tudor Revival, dan Georgia serta Victorian. Dan jujur guys, aku sedikit kesulitan untuk membedakan perbedaan di antara semua jenis gaya rumah di Inggris yang kita lewati, karena arsitektur rumah-rumah di Inggris ini menurut aku mereka punya kesamaan atau kemiripan desain. Jadi ya maaf ya guys jika aku ada salah dalam menyampaikan atau ada salah dalam mendeskripsikan rumah-rumah yang kita lewati, karena aku juga masih belajar guys. Jadi rumah-rumah bergaya Edwardian atau yang dinamai dengan menurut nama Raja Edward ke-7 adalah menandai peralihan dari era Victoria yang gelap dan sempit serta lebih mengedepankan estetika yang lebih cerah dan santai, serta memiliki ciri khas berupa fasad bata merah, lorong yang lebar, dan memiliki jendela yang menjorok keluar yang mencerminkan semangat optimis pada masa itu. Dibangun antara tahun 1901 dan 1914,
Georgia House. Semoga saja aku tidak salah ya guys. Ya, rumah-rumah bergaya Georgia dibangun tahun 1714 sampai 1830. Memiliki ciri khas simetris yang klasik serta harmoni yang proporsional dan deretan jendela sas yang tersusun rapi. Rumah-rumah ini memiliki pintu depan yang terletak tepat di tengah-tengah, biasanya dihiasi dengan jendela fanlight setengah lingkaran di bagian atasnya, serta atap model hip atau atap yang landai. Oke guys, sampai di ujung sini jalan kita. Ini aku mau putar balik dan aku ajak kalian untuk jalan menuju ke Taman Beskaf Park. Ngomong-ngomong, di antara rumah-rumah yang kita lewati tadi, adakah rumah yang desainnya sekiranya menginspirasi kalian? Atau berpikir, kayaknya aku pengen bangun rumah bergaya salah satu di antara rumah-rumah yang kita lewati tadi? Atau kalian mungkin masih setia dengan bangunan rumah-rumah tradisional Indonesia? Kalau untuk aku sih ya, pengennya kalau ada duit gitu, pengen bangun rumah dengan ciri khas rumah Jawa, Joglo, atau rumah berciri khas rumah khas Bali. Ya, tentu saja disesuaikan desainnya dengan kondisi negeri 4 musim. Tapi juga kepengen membangun satu rumah dengan ciri khas rumah tradisional Inggris di Indonesia. Mungkin rumah bergaya Tudor Revival atau Georgia. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya guys. Semoga impian terwujud, bisa membeli sebidang tanah yang cukup luas di atas perbukitan di Indonesia, di pinggiran desa gitu, dengan view antara hutan atau pedesaan atau dengan view gunung dan persawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Serta juga membeli sebidang tanah di pedesaan di Inggris. Indah sekali mimpiku ya. Ya, aminkan saja ya guys. Semoga apapun mimpi kita dan cita-cita kita, usaha kita, Tuhan kabulkan. Amin. Nah guys, ini aku sudah kembali berada di depan Taman Beskaf Park dan aku ajak kalian untuk jalan-jalan masuk ke Taman Beskaf Park. Nah guys, karena misi sudah selesai, jalan-jalan di antara rumah-rumah penduduk Inggris dan mengenali bangunan-bangunan mereka. Jadi untuk itu aku mau ajak kalian untuk cari tempat yang kita bisa santai untuk menikmati semilirnya angin dan hangatnya cahaya senja di Taman Beskaf Park ini. Taman hari ini terlihat ramai oleh para pengunjung, ada yang jalan-jalan dan juga itu ada anak-anak yang lagi sibuk bermain. Dan untuk kalian, inilah luasnya dari Taman Beskaf Park. Mungkin perkiraan aku ya, luas dari taman ini keseluruhan dari pertama kita masuk tadi sampai ujung sana, luasnya ini kayaknya adalah satu desa atau setidaknya 2 atau 3 RT. Ya, luas sekali, lebih luas daripada lapangan sepak bola atau gedung olahraga. Ya, luas sekali. Dan ini masih terhubung dengan Beskaf Park yang ada di belakang sana. Luas sekali. Tapi senangnya juga di Surabaya aku lihat beberapa video di mana sekarang di Indonesia itu juga punya semakin banyak tempat umum atau taman bermain. Jadi tidak hanya bangun mall atau kafe-kafe, tapi juga membangun taman-taman untuk, terutama untuk keluarga yang punya anak, bisa bermain, menghabiskan waktu bersama, atau ya untuk umum lah. Untuk kita-kita yang nggak ada anak kecil pun pasti butuh tempat sekedar dari kafe atau mall untuk kita sekedar bersantai, menghilangkan penat. Meskipun sedari pagi tadi cuaca sempat mendung sampai sekitar jam 1, tapi sejak tadi jam 2 matahari ya hangat bersinar. Enaknya duduk di mana ya guys? Aku pengen duduk di tempat yang sunyi,
Di sini aja guys, kita duduk di bawah pohon ini. Di sini cukup rindang tapi juga hangat. Ya, kita duduk di sini aja guys. Kita duduk selonjoran menikmati bekal aku. Kali ini aku tidak lupa untuk membawa sendok guys. Ya, untuk bekal kali ini aku membawa irisan buah dan sambal kacang untuk aku bikin rujaan, serta jagung rebus yang aku beli di minimarket kemarin. Oke, langsung saja ini aku mau buka bekalnya. Jadi ya guys, ini adalah bekal yang aku bawa. Ada irisan apel, juga ada permen minti, sendok tentunya, juga rebusan jagung, dan terakhir ini ada sambal untuk aku campur di atas ini irisan apel. Dan ini aku mau taburkan seluruh isi bumbu kacangnya di atas irisan apel. Dan langsung saja ini aku mau makan rujak buahnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dulu ya guys. Semoga apapun yang kita makan dan minum akan menjadi berkah bagi tubuh kita, menjadikan tubuh kita sehat, jiwa dan raga, dan semoga setiap kita selalu Tuhan cukupkan rezeki. Amin. Selalu saja ada yang lupa. Kalau nggak sendok ya lupa bawa minum atau lupa bawa tisu. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ada sendok dan ada air minum. Lucu boneka hidup itu. Kayaknya dia mau mengejar anjing lain tapi ya nggak boleh. Oke guys, ini aku mau santai-santai dulu sebelum aku lanjut jalan kaki untuk pulang. Karena Pak Su dia baru selesai kerja jam 6 atau jam 7, jadi dia tidak bisa menjemput aku. Jadi aku harus jalan kaki sendiri. Cutie, kemana kamu? Mau kemana Push? Aku mau ambil video kamu loh. Takut dia nggak mau mendekat. Lucu ya. Jadi pengen untuk pelihara anjing. Sebenarnya sih memang aku kepengen banget pelihara anjing. Tapi karena rumah kita tidak memungkinkan untuk bisa memelihara anjing, rumah terlalu kecil, jadi ya agak susah juga untuk pelihara anjing. Nah, pokoknya untuk semuanya yang mampir ke channel aku, selamat datang dan salam kenal. Semoga kalian suka dengan video-video aku serta terhibur, juga betah untuk mampir menyapa ya. Aku harus akhiri video aku sampai di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang lagi ada masalah apapun itu, semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Dan untuk kita semua, semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan, Tuhan kabulkan. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.